Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Amin, NRP 21031879092. Saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi SMA Manggala Sakti. Yang melatar belakangi proyek ini yaitu seiring perkembangannya teknologi pada masa sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Begitu juga dengan kebutuhan manusia yang terus bertambah, khususnya dalam hal pengolahan administrasi yang sudah berbasis komputer. Di SMA Manggala Sakti ini masih menggunakan sistem yang manual atau masih sistem konvensional, yaitu masih ditulis dengan buku. Kemudian dari situ bisa dirumuskan sebuah masalah, yakni dibentuklah sistem informasi administrasi SMA Manggala Sakti. Kemudian tujuan proyek akhir ini yaitu pengembangan pengolahan administrasi berbasis komputer yang asalnya masih manual, kemudian pencatatan absensi pegawai serta penggajiannya, dan mempermudah pembuatan laporan dan melaporkannya. Kemudian perancangan sistem. Dalam perancangan sistem ini ada beberapa susunan, yakni pertama use case diagram, kemudian diagram konteks, kemudian entity relationship diagram atau ERD, kemudian conceptual data model atau CDM, physical data model atau PDM. Yang pertama use case diagram. Di dalam use case diagram ada dua objek, yakni admin dan sistem. Admin di sini adalah staf TU yang bisa mengolah data master pada aplikasi, termasuk mengolah data siswa, data pegawai, kemudian data nilai, kemudian mencetak laporan juga, yaitu laporan nilai siswa, data guru, dan laporan pembayaran SPP. Kemudian diagram konteks berikutnya, yakni ada DFD level 0, DFD level 1, dan DFD level 2. Pada DFD level 0 ini dijelaskan alur dari penggunaan aplikasi, yakni pegawai menyetorkan data diri ke admin, siswa menyetorkan data diri ke admin, kemudian admin memasukkan data ke sistem informasi. Kemudian dilanjutkan DFD level 1, yakni pengolahan sistem yang dilakukan oleh admin yang terdiri dari tiga objek, yakni pertama login, kedua merubah data master, dan ketiga melaporkan data. Kemudian diagram konteks level 2, DFD level 2, proses 1. Pada proses 1 ini menjelaskan alur login. Alur login yang dilakukan oleh admin termasuk memasukkan username dan password. Kalau username salah, gagal melakukan login. Kemudian jika benar, maka akan diteruskan. Kemudian DFD level 2 proses 2, yakni alur pengolahan data pada database, termasuk merubah data pada tabel-tabel yang sudah ditentukan. Dan DFD level 2 pada proses 3, yakni pelaporan data. Pelaporan data ini juga dilakukan oleh admin, yaitu mengunduh data yang ada pada database yang dengan button atau tool-tool yang sudah disediakan oleh sistem, kemudian melaporkan ke siswa, wali siswa, dan kepala sekolah. Kemudian ada entity relationship diagram atau ERD. ERD terdiri dari susunan-susunan database, rancangan database tiap-tiap tabel. Ya, ini ada absen pegawai, kemudian data pegawai, data siswa, kemudian mata pelajaran, kemudian pengolahan keuangan, dan laporan nilai siswa. Kemudian konseptual data model. Pada konseptual data model ini sudah dibentuk dalam susunan tabel dari database. Ada tabel pegawai, kemudian absen, kemudian ada golongan, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan pada physical data model atau PDM. Pada physical data model ini yang nanti akan digenerate ke dalam bentuk database. Database yang saya gunakan yaitu MySQL. Jadi nanti dijadikan bentuk query yang akan diimport ke MySQL database. Selanjutnya yakni implementasi sistem. Pada implementasi sistem
terdiri dari pertama halaman login. Ini pertama kali sistem dibuka akan menuju ke halaman login. Kemudian setelah selesai melakukan login akan masuk ke dashboard atau halaman admin, dan di sana terdapat beberapa menu untuk mengolah data. Kemudian ada halaman data sekolah. Pada data sekolah ini data bisa diupdate dan tidak bisa diinsert ataupun dihapus. Kemudian ada data pegawai. Ini data master pegawai yang nanti akan digunakan untuk membuat absensi, kemudian mencetak penggajian, kemudian mencetak laporan juga, semua dari database tabel pegawai, dan pengolahan data pegawai dilakukan pada halaman pegawai. Kemudian ada halaman absen pegawai. Ini untuk absen pegawai yang setiap hari melakukan absen. Jadi ketika pegawai sudah masuk, maka akan diklik button masuk oleh admin, dan waktu pulang akan diklik pulang. Kemudian pada halaman detail absen pegawai ini bisa melihat absen bulanan dari setiap pegawai. Kemudian ada halaman data siswa untuk merubah data setiap siswa. Di sana disediakan button untuk menaikkan siswa, kemudian meluluskan siswa, kemudian mengeluarkan siswa juga apabila ada siswa yang pindah atau keluar. Kemudian pada nilai siswa, pada halaman nilai siswa ini bisa digenerate ketika sudah waktunya penilaian. Jadi tiap kali semester bisa dibuka penilaian, akan dibuka sejumlah mapel dan mahasiswa yang ada, mapel dan siswa yang ada. Kemudian pada kesimpulan dari sistem adalah sistem informasi administrasi SMA Manggala Sakti sangat bermanfaat dalam hal pengolahan data dan penyimpanan data serta pembuatan laporan. Kedua, aplikasi yang dibuat berbasis web sehingga bersifat fleksibel dan mampu dijalankan pada semua jenis device. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.